Ini tafsir yang 91 ini Pak, mengingkari kenabian Muhammad dan mati di atas kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Di hari kiamat tidak diterima dari mereka emas sepenuh zakat untuk menebus dirinya dari siksa Allah. Ini pemahaman saya kok seperti jual beli mana ya Pak, keimanan gitu Pak. Jual beli keimanan. Ini bisa ditafsirkan begitu enggak sih gitu loh Pak? Jual beli pahala, mas. Keimanan ini Pak. Keimanan, ya. Ya. Bisa ditafsirkan itu enggak Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menanyakan pada tafsir ayat 97 Ali Imran, disampaikan di sini bahwa pada rumah tersebut terdapat petunjuk-petunjuk yang nyata bahwa ia didirikan oleh Ibrahim dan bahwa Allah mengagungkan dan memuliakannya. Sampai titik terakhir yang saya tangkap juga bahwa ketika Nabi Ibrahim diturunkan itu kan membawa risalah Islam, agama yang hanif nih Pak, agama yang benar. Lah yang saya tanyakan pada titik akhirnya itu kenapa kakek Nabi Muhammad SAW, bapak kakek Abdul Muthalib, kemudian pamannya Abu Thalib itu mati dalam keadaan musyrik. Kemudian yang saya tanyakan itu karena mereka mengikuti kepercayaan atau agama nenek moyangnya. Lah itu bukankah Nabi Ibrahim itu termasuk juga moyangnya dari Nabi Muhammad seperti itu? Jadi dari garis yang mana kemudian menurunkan agama atau kepercayaan yang musyrik itu? Demikian nggih. Assalamualaikum. Jadi jual beli keimanan itu hanya ada di dunia ini, ya. Dan itu bukan Islam. Jual beli iman itu hanya dilakukan oleh orang-orang ahli Bible. Ya, tadi saya sampaikan. Ahli Bible itu jual beli iman. Siapa mau masuk percaya Bible? Anakmu berapa? 3, kasih beasiswa. Rumahnya direhab. Itu jual beli iman sebenarnya itu ya. Baik terjadi itu. Bahkan di sini ada, saya tahu pusatnya itu ada di Bernapus ya. Ada satu pusat di Bernapus itu, bahkan saya kenal dengan para pendetanya. Itu siapa yang mau ke sana, yang menjadi pengikutnya mereka, maka anaknya datang tiap bulan dikasih SPP, ya. Tapi sekolahnya harus di Kristen, itu diberi hapus pusatnya. Bahkan pendetanya itu saya sangat akrab gitu. Tapi gimana saya lewat Pak Camatnya, lewat Pak Adesnya, saya katakan tolong dibentengi anak itu. Sehingga ketika Pak Rison jadi Kapaksos, Pak Rison jadi Kapaksos dulu baru sampaikan untuk agar mereka dikasih sembako dan macam-macam. Salah satunya itu. Jadi saya mau berkenalan langsung dengan pendeta juga enggak elok gitu ya. Maka lewat Pak Rison pernah saya sampaikan itu. Bahkan di Getasan juga banyak seperti itu ya. Itu pendetanya rumahnya di antaranya di ini Pak Rison di letter S gitu. Letter S di Tombolyo ya, ada Pak siapa ya lu? Lupa nama saya. Bukan Sopi kan? Itu jual iman itu. Islam nggak ada gitu. Kalau masuk Islam tak bayar sebenarnya nggak ada Islam, ya. La ikrah fiddin, ya. Jadi Islam itu tidak mengatakan Islam tidak ada pemaksaan, ya. Masuk Islam karena hidayah, ya. Bukan Islam karena bukan hidayah. Itu soal itu jawabannya Ibu bahwa bapaknya Ibrahim, siapa namanya itu? Ini ingat bapaknya Ibrahim yang tukang membuat patung. Lupa saya namanya ya. Ya? Azhar. Ya itu juga membuat patung sehingga dia berlawan dengan Ibrahim. Jadi gini, itu contoh-contoh atau hujah-hujah yang Allah ciptakan bahwa sesat itu kalau Allah sudah sesatkan tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong dari sesatan itu. Anaknya pun, bapaknya pun, ibunya pun tidak mampu menolong dari kesesatan itu. Sebenarnya kalau Allah memberikan hidayah, ya apapun, siapapun tidak akan mampu yang bisa menolong karena hidayah itu Allah ya. Banyak orang dapat hidayah
yang mengalami sesuatu distorsi keimanan di agamanya sehingga dia masuk ke Islam menjadi mualaf. Maka di sini ada mualaf center, ya Pak, yaitu ada mualaf center karena banyak orang masuk Islam, ya. Bahkan kejadian-kejadian di dunia ini, perang Suriah macam-macam itu sebenarnya banyak hikmahnya. Ya, Islam menyebar otomatis ke Jerman, kemana-mana itu Islam penuh dengan hikmah mengajarnya bagus, ya. Yang semula tidak boleh adzan, sekarang boleh adzan. Contoh Los Angeles Pak Ifta, ya. Itu kan kita kemarin adzan nggak boleh, ya. Sekarang justru ada SK dari wali kota agar adzan 5 waktu. Itu kan? Itu salah satu Allah menyebarkan bahwa Allah akan memberikan kemenangan agama Islam di akhir zaman. Ya, sekarang ini sudah mulai akhir zaman, ya. Jadi kakeknya Abu Jahal dan yang lain itu tetap kafir, ya. Bahkan orang pamannya Muhammad yang paling hebat dalam membela perang, Abu Talib, ya. Abu Talib itu ketika ditalkin, ya, ya paman, maukah engkau menyebut nama Tuhanku agar engkau bisa masuk surga bersamaku. Tapi enggak, aku masih dengan agama mbahku, ya, bapakku. Maka ya dia akhirnya mati bukan karena Islam, tapi karena agama mbahnya, dan dia dari neraka, ya. Itu ya, Bu. Jadi yang jadi tolak ukur utama adalah ketika si fulan itu bertanya, ya Nabi, orang tamu di mana? Orang tamu di neraka. Itu. Kemudian setelah orang itu berlalu, panggil orang tua juga di neraka. Itu anggapan Nabi, ya. Sebelum turun wahyu surat Al-Isra 25. Tapi setelah turun Isra 25, maka Allah membantah semua orang yang belum mendapatkan hidayah Quran, belum ada utusan, maka dia tidak dosa diampuni, ya. Masa jahiliyah itu banyak orang berusaha macam-macam, tapi setelah turun Quran maka dia harus ikut dengan Quran. Gitu, Bu, ya. Paham, ya. Moga sekarang dari Bapak secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tafsir ayat yang ke-100, bila kalian mentaati sekelompok orang dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah Allah beri Taurat dan Injil, niscaya mereka akan menyesatkan kalian. Menyesatkan kalian itu berarti konsep penyelamatan mereka. Kalau kita penyelamatannya kan bil khawatim itu, atau barang siapa yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Lah, apakah konsep penyelamatan itu juga berbeda? Di sini adanya sudah ditanamkan subhat dalam agama kalian. Ya. Padahal para pejabat itu kan melaksanakan subhat juga, memperingati ulang tahun juga, tahun baru itu kan juga salah satu subhat istilahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kan bicara masalah orang beriman tinggalkan Allah agar engkau jangan kena bujuk rayu orang-orang yang ahli Bible, ya. Karena kalau engkau kena bujuk rayu orang ahli Bible yang tadi saya katakan karena imannya tipis, ada yang kerayu juga, ada yang kerayu, tapi akhirnya kena mubalah yang lain, pendeta itu masuk Islam, akhirnya dia berusaha agar dia masuk Islam kembali, ya. Banyak terjadi itu. Oleh itu akal itu digunakan, ya, akal digunakan. Jadi ini namanya penyesatan, bukan pertolongan, tapi penyesatan. Jadi orang-orang beriman yang mengikuti Bible berarti dia termasuk sesat dan termasuk tidak tertolong oleh Allah. Tapi kalau dia ketemu kiai lagi dan dia kembali beriman, insya Allah dia akan kembali beriman lagi. Banyak cita-cita seperti itu, dia sesat, kemudian akhirnya kembali beriman juga banyak. Ya, seperti itu kasus banyak sekali seperti itu. Jadi yang menyampaikan bukan Biblenya, tapi orang yang memberikan hidayah tadi itu, ya, memberikan pengarahan dan akhirnya dia masuk Islam kembali. Maksudnya itu, ya. Ahli kitab itu jangan percayalah itu ahli kitab. Jadi Islam Quran itu bukan ahli kitab,
Islam itu adalah kitabullah gitu ya, kitab suci. Ayat 91. Ada di dalam aplikasi masyarakat ada orang yang mengakui Allah, dia ditanya siapa Tuhan Allah, Ya. tapi dia mengingkari Rasulullah SAW. Aplikasinya amaliyahnya di masyarakat, dia membangun masjid, membangun sanggar untuk tempat ibadah, dan memberikan makanan gratis. Ya, dia menampung anak yatim, tapi tidak percaya kepada kerasulan Rasulullah. Tempatnya menurut ayat ini kan dia neraka. Apakah amalan seperti ini salah? Satu. Yang kedua, ayat 92. Di dalam masyarakat ada orang yang setelah membaca ayat ini, dia mempunyai rumah, satu-satunya rumah yang bagus, ditintainya. Membaca ayat ini lalu rumah itu dijual, disedekahkan dan digunakan untuk haji. Pulang dari haji dia kontrak-kontrak sampai kehidupannya miskin. Amaliyah ini apakah benar dan dia masuk surga? Lima tuhibun yang sebagian kau cintai. Jadi kalau dia punya rumah satu yang dicintai, disedekahkan, itu kembali pada innama amal dunia, ya gitu kan. Kalau dia orang niatnya semata-mata ingin merasakan orang seperti orang miskin, ya, kemudian dengan uang yang ada di semua disedekahkan, maka dia itu sama dengan juga bisa dua perkara niatnya. Bisa dia menzalimi diri sendiri, itu Allah nggak boleh. Menzalimi di situ Allah nggak boleh ya. Karena memang sebagian kamu semuanya, lah kamu itu terus gimana hidupnya sengsara, menjadi fikir. Jadi Allah mencintai orang yang beriman tapi yang cerdas juga gitu ya. Mungkin rumah itu dijual, yang baik adalah sebagian disedekahkan, sebagian untuk beli rumah yang penting bisa ngiyup. Itu mungkin bagus begitu jalan keluarnya ya. Tapi kalau semuanya dijual, kemudian dia memisahkan diri, itu Allah tidak suka, tidak ridho. Karena Allah tidak suka orang menzalimi diri sendiri ya. Menyiksa diri sendiri itu nggak boleh ya. Itu Islam melarang. Yang kedua tadi ayat 92 ya, 91 ya. Ini kan tadi apa ya pertanyaan yang pertama ya, yang Dia bangun masjid, tapi dia tidak cinta kepada Rasulullah, tidak. oh nah itu Syiah itu nggak percaya pada Rasulullah. Syiah itu agama Islam, ngaku agama Islam tapi hanya percaya pada Allah, tidak percaya pada Quran, tidak percaya dengan Baitullah, tidak percaya dengan Muhammad, percaya hanya dengan Ali bin Abi Thalib saja. Itu termasuk. Atau Islam Ahmadiyah ada. Ahmadiyah itu nabinya siapa? Siapa? Nah itu juga termasuk yang menyimpang ya. Yang bisa neraka. Iman pada Allah berarti iman pada Rasul, pada kitab, itu adalah termasuk rukun ya. Ini yang harus kita pahamkan. Jadi kita ngasih ini, kita mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah ya. Jadi kalau rukun itu tidak bisa digantikan oleh apapun ya. Rukun Islam, rukun iman itu tidak boleh digantikan oleh apapun, nggak ada. Harus kita aplikasikan, jalankan. Jadi kalau dia bangun masjid macam-macam tapi nggak percaya pada Rasulullah, sama sekali dia dosa, nggak boleh. Kafir termasuk dia itu. Jadi Islamnya nggak kafir, justru Islam yang mungkar gitu, ya. Tidak hanya subhat, dia subhat tapi mungkar sekali. Ya. Terus yang terakhir tadi apa yang ketiga ya? Dia bersedekah, tapi tidak semuanya. Tidak yang tidak disedekahkan, tapi yang disedekahkan adalah yang tidak. Ya itu yang tadi. Hah? Yang berapa bekas tadi Pak? Sedekah iki ana 5 bekas suwe-suwe ini nyopeknya itu nggak boleh. Ya. Kalau istri bekas. Hah? Bekas istri kayak gitu kan itu. Istri.
Sebentar, ini ya ini terakhir ini rujubu sini. Ini di sini ada mau ada yang pedagang istri gitu. Ini lah nggak bisa kepake. Ini ada duda di sini bang, ada duda, ada janda juga sini. Ya itu ya, jadi sesuatu yang tidak tumprap, tidak sesuai diatur secara Islam dan juga sunnah Nabi itu lupakanlah, forget it ya untuk semuanya. Pak Nur, ada pertanyaan Pak Nur, betul? Cekap, kula sing teko nggih kapan syukurane ngesulpi dalam baru. Sawah, Bapak Ibu sekalian yang di Masjid sudah cukup ya, monggo Pak Ustadz Wanti ditutup. Saya izin teruskan yang dialog dengan yang online. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah majelis subuh, waktu subuh istiqomah yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian dari Bapak Haji Muhammad Umar As-Siddiq. Apa yang barusan kita dengar, kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.